Oke, kali ini kita bakal ngobrolin soal sesuatu yang mungkin udah jadi rutinitas buat banyak dari kita. Wudhu. Tapi kita akan lihat dari kacamata yang sedikit berbeda. Sesuai dengan materi sumber kita bakal telusuri gimana setiap gerakan wudhu itu ternyata nyambung banget sama temuan-temuan kesehatan dan sains modern. Yuk, kita mulai? Kita awali dari sini, ya. Sebuah kutipan yang maknanya dalam banget. Ini langsung nunjukin kalau wudhu itu bukan sekedar bersih-bersih badan. Ini soal penyucian. Sebuah proses yang dipercaya bisa meleburkan dosa sampai ke bagian-bagian tubuh kita yang paling kecil. Nah, ini fondasi spiritual yang jadi dasar pembahasan kita. Pertanyaan ini nih yang jadi jembatannya. Oke, dari sisi spiritualnya kita udah paham. Tapi sekarang mari kita geser sedikit. Gimana kalau ritual yang sama, menurut sumber kita, ternyata juga jadi semacam resep kesehatan yang luar biasa, yang bahkan penjelasannya masuk akal secara ilmiah? Nah, di bagian pertama ini, kita pertegas lagi ya, inti dari wudhu itu sendiri. Apa sih sebenarnya tujuannya, dan janji spiritual di baliknya. Ini penting banget biar kita ngerti kenapa ritual ini dilakuin dengan begitu teliti sama jutaan orang setiap hari. Nah, yang ini menarik banget. Ada kata bercahaya. Ini bukan sekedar kiasan loh. Ini seolah-olah menggambarkan adanya penanda fisik dari kesucian di akhirat nanti. Jadi wudhu itu bukan cuma tindakan sesaat, tapi bisa dibilang jadi semacam investasi spiritual jangka panjang yang ninggalin jejak cahaya. Oke, sekarang kita pindah arena. Dari dunia spiritual, kita lompat ke medan pertempuran yang nggak kelihatan sama mata kita. Dunia mikroba. Tubuh kita ini kan rumah buat miliaran bakteri dan kuman. Nah, disinilah sains, menurut sumber kita, mulai ngasih lihat peran penting dari wudhu. Coba deh, lihat perbandingan ini. Kelihatan banget kan bedanya? Ini temuan dari studi mikroskopis yang dirujuk di sumber kita. Di satu sisi, rongga hidung orang yang rutin wudhu itu bersih. Tapi di sisi lain, hidung yang jarang dibersihkan secara rutin itu, wah, jadi tempat yang nyaman banget buat mikroba berbahaya bikin koloni dan berkembang biak. Jadi, masalahnya bukan cuma soal hidung kotor loh, ini bisa jadi lebih serius. Mikroba-mikroba ini bisa jalan-jalan ke tenggorokan, bikin infeksi, dan kalau sampai nekat masuk ke aliran darah, bisa jadi pemicu peradangan dan berbagai penyakit lain di tubuh. Ini ancaman tersembunyi yang nyata. Oke, ancamannya udah jelas. Sekarang, gimana cara ngatasinnya? Nah, di bagian ini kita akan bedah satu persatu langkah wudhu yang ternyata bisa dilihat sebagai protokol kesehatan praktis buat ngelawan si ancaman mikroba tadi. Dua langkah awal yang penting banget, berkumur atau kumur-kumur, dan menghirup air ke hidung atau istinsyak. Menurut sumber kita, ini tuh kayak satpam di gerbang depan. Berkumur bisa membersihkan sisa makanan penyebab gigi berlubang dan radang gusi, sementara membersihkan hidung itu langsung ngebuang mikroba-mikroba jahat yang kita lihat tadi. Angka ini luar biasa ya, 90%. Coba bayangin, 9 dari 10 kasus kerusakan gigi itu sebetulnya bisa dihindari. Ini nunjukin gimana tindakan sesederhana kumur-kumur pas wudhu punya dampak kesehatan yang gede dan nyata banget. Sekarang kita pindah ke tangan. Coba perhatikan anjuran yang spesifik banget ini. Kalau bangun tidur, jangan langsung celupin tangan ke wadah air sebelum dicuci dulu. Ini ajaran dari lebih dari 1400 tahun yang lalu. Pertanyaannya, kenapa ya harus begitu? Dan inilah jawaban ilmiahnya. Teori kuman modern mengkonfirmasi ajaran kuno ini. Tangan kita itu ibaratnya jalan tol buat para mikroba. Tanpa sadar kita megang ini, itu, dan kuman itu gampang banget pindah ke muka, mulut, atau hidung kita. Jadi, mencuci tangan dulu itu langkah pencegahan yang jenius. Biar air yang kita pakai buat bersihin muka nggak malah terkontaminasi. Wudhu kan nggak cuma cuci tangan ya, membasuh wajah, lengan, sampai siku, dan juga kaki, itu fungsinya kayak lapisan pelindung harian. Debu, keringat, dan bakteri yang nempel seharian bisa keangkat. Sumber kita bahkan menyebut secara spesifik gimana kebersihan ini bisa mencegah penyakit kulit kayak kudis, yang sering muncul di kulit yang kurang terjaga kebersihannya. Yuk kita geser lagi ke manfaat fisiologis lainnya. Ternyata, wudhu itu efeknya bukan cuma di permukaan kulit. Ada sesuatu yang terjadi di bagian dalam tubuh kita, lebih tepatnya, di sistem peredaran darah. Jadi gini, tubuh kita itu punya tantangan alami soal sirkulasi darah. Daerah yang paling jauh dari jantung, yaitu tangan, lengan, kaki, dan betis, secara alami aliran darahnya cenderung lebih lemah. Itu fakta medis. Terus gimana cara ngebantunya? Nah, solusinya ternyata elegan dan simpel banget. Gerakan membasuh dan menggosok area-area ujung tubuh kita pas wudhu, itu efeknya kayak pijatan ringan. Ini merangsang dan melancarkan sirkulasi darah justru di titik-titik yang paling butuh. Hasilnya, vitalitas dan energi kita secara keseluruhan bisa meningkat. Semacam olahraga kecil beberapa kali sehari. Di bagian terakhir, kita akan bahas soal kekuatan air itu sendiri. Air itu bukan cuma pembersih.
Air punya efek menenangkan yang mendalam buat sistem saraf kita. Konsep ini sekarang populer dikenal sebagai hidroterapi. Ini kutipan dari seorang ahli medis, Dr. Ahmad Syauqi Ibrahim. Intinya, dia menyimpulkan apa yang mungkin banyak dari kita rasakan. Kontak dengan air itu bisa bikin badan yang tadinya lemes jadi seger lagi, meredakan ketegangan otot dan saraf, mengurangi rasa cemas, bahkan ngebantu orang yang susah tidur. Ini semacam validasi medis modern untuk efek relaksasi dari wudhu. Dan pandangan ini ternyata universal. Sumber kita juga mengutip seorang ahli dari Amerika yang sampai bilang kalau air itu punya kekuatan magis. Tindakan sederhana seperti membasuh wajah dan tangan yang merupakan inti dari wudhu diakui sebagai salah satu cara paling efektif buat rileks dan melepasin ketegangan. Ini alat manajemen stres yang bisa diakses siapa aja. Jadi kita udah lihat ya, gimana sebuah ritual spiritual kuno, wudhu, ternyata juga merupakan paket protokol kesehatan yang lengkap. Mulai dari melawan mikroba, melancarkan sirkulasi darah, sampai menenangkan pikiran. Ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup. Kalau kita mulai melihat tradisi-tradisi kuno lewat lensa sains modern, kira-kira keajaiban apa lagi ya yang mungkin akan kita temukan?